maka maknanya wudhunya sah tetapi batal lagi. Jadi kalau wudhu kita harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi yang tidak nampak barusan. Kalau tadi yang nampak, ini yang tidak nampak. Begitu nggih. Kemudian apa? Yang kelima adamus syaraf anil wudhu wa yu'abbiru anhu bidawamin niyyah hatta intihai minhu. Jadi tidak boleh diselani. Diselani itu begini, wudhu itu harus urut. Urut itu maksudnya habis muka, kemudian tangan. Antum sela-sela tangan, napa? Ono rokok ditaruh sini wudhu. Rokoknya mati, disedot dhisik. Lah ini tidak boleh. Berarti kan disela-selani. Amalan wudhu itu harus tertib. Dari niat, kemudian muka, kemudian tangan. Ini harus urut. Jika tidak urut diselani model begitu, itu tidak boleh. Ustadz bagaimana ini? Teman saya ini suka ngejak ngobrol. Enak-enak wudhu ngobrol, ditakoni. Ini kalau enggak saya jawab, dipikir sombong. Begitu kan? Lah ini bagaimana? Boleh, tetapi amaliyah wudhu kita tidak terputus. Contoh, nawaitul wudu'a li rafil hadas syari adaan lillahi ta'ala. Udah, sudah niat. Habis itu ini. Lah ini tetap jalan. Saya tak wudhu, dan dilut. Nah, kan bisa. Ini tapi jalan. Tapi kalau Anda lah ini kan sudah memutus. Ini tidak boleh. Amalannya tidak boleh diselani. Diselani itu bahasa Indonesianya itu apa? Dijedah. Dikasih amalan lain selain amalan wudhu. Itu tidak boleh. Yang keenam, apa syaratnya? Islam. Jadi kalau bukan Islam, seandainya dia tiru-tiru, menirukan amaliyah kita wudhu begitu, ya sudah, maka dihitung kecepean. Translate-nya ada translate-nya ini ya. Kecepean itu ya main-main air aja. Begitu. Jadi kalau ada orang non muslim, entah itu agama lain, agama apapun, dia berusaha ikut wudhu, maka tidak dihitung ibadah dan wudhunya tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Yaitu tamyiz. Li'annahu syartut taklif. Wudhu itu syaratnya harus tamyiz. Kalau ada anak kecil wudhu, dihitung belajar. Tapi kalau sudah besar tamyiz, yaitu maka sudah taklif. Taklif itu apa? Ya dia sudah harus menjalankan syariat. Taklif itu kallafa yukalifu, dibebani. Kalau jenengan ini kan dibebani untuk bisa menjalankan syariat. Di taklif puasa, di taklif sholat itu dibebani jenengan. Lah ini syaratnya taklif itu adalah tamyiz. Salah satunya tamyiz. Maka tamyiz ini menjadi syarat bagi orang yang mau berwudu, syarat nomor 7. Kemudian yang ke-8, apa yang ke-8? Ma'rifatuhu kaifiyatil wudu bihaitsu ya'lamu ma yabda' bihi wa ma yalihi hatta yantahi minal wudu'ihi. Jadi mengetahui tata cara berwudu. Lanjutkan berwudu, tiru-tiru tok. Tapi tidak tahu ilmunya, maka tidak memenuhi syarat. Jenengan tidak dikategorikan wudu karena wudu jenengan tidak sah. Jenengan tidak tahu caranya berwudu. Ngawur berarti ya. Maka yang ke-8 ini penting sekali. Nah yang ke-9, ayyaghsilu ma'al maghsul juz'un yattasilu bil maghsul wa yahitu bihi liyattahiqu bihi isti'abun al maghsul. Jadi kalau mencuci anggota tubuh yang mau diwudoni itu harus dilebihkan. Contoh, kategori tangan ma'al mirfak, ini tangan, ini mirfak. Mirfak itu sikut. Sikut itu betul di sini, tapi dilebihkan. Sebab apa? Ini sikut, ini masih ada tulang sikut. Maka harus dilebihkan, entah 2 cm, 5 cm bagus begitu ya. Sehingga kalau ada yang berwudu, tangannya kok masih diikat, lah ini tidak sah. Kenapa? Wah ini gimana? Nggak sampai sini dong. Kalau ini kan nggak bisa. Maka kalau wudu harus dibuka. Oke. Syaratnya ada 10, ada yang ingat tadi teman-teman? Syaratnya bukan senyum. Nah, syaratnya harus ngopi dulu syaratnya ya. Saya ulangi lagi biar ingat. Yang pertama tersedianya air mutlak. Yang kedua tidak ada yang menghalangi antara anggota tubuh kita dengan air yang mau pakai kita wudu. Apa saja?
ya pitek, ya apa segala macam, itu tidak ada. Yang ketiga adalah airnya mengalir. Tidak boleh wudhu pakai kanebo, pakai peresan opo, itu tidak boleh. Yang keempat apa? Tidak boleh dijedah. Contoh, tapi boleh dijedah asal udzur syar'i. Bagaimana udzur syar'i? Contoh itu begini. Jangan wudhu di sungai. Zaman dulu kalau wudhu di sungai, tiba-tiba mau banjir. Wah, jenengan pergi ke rumah, tidak perlu mengulangi dari awal. Kalau sudah di tengah, seandainya tangannya sudah, maka jenengan di rumah wudhu dilanjutkan saja. Ini udzur syar'i. Kalau antum memaksakan di sungai diselesaikan, hilang sama antum-antumnya karena banjir, begitu ya. Yang kelima, yang keenam adalah Islam, kemudian yang ketujuh adalah tamyiz, yang kedelapan adalah mengetahui tata cara wudhu. Sehingga antum nanti kita praktekkan tata cara wudhu from A to Z. Dari A sampai Z. Kemudian dari apa ini hukumnya. Dari sunnah sama yang wajib harus paham. Kemudian apa? Harus melebihi yang kesembilan dari batasan yang sudah ditetapkan. Oh, sikut sampai sini. Yaitu atasnya sikut. Kalau ini mata kaki berarti sampai di atasnya mata kaki. Begitu ya. Yang ke-10 adalah apa? Apabila ada anggota tubuh kita. Mohon maaf. Biasanya ada seseorang yang memang spesial, sama Allah dikasih tambahan. Seandainya, mohon maaf ini, jempolnya ada 2. Ya, ada ya? Pernah ya lihat? Maka dia itu harus mencuci jempol yang kedua ini seperti halnya dia mencuci anggota jari-jari yang lain. Bisa dipahami ya? Kalau ada ini tumbuh, maka itu harus dicucikan. Jangan-jangan yang dicuci cuma 5 jari aja. Padahal dia memiliki 6 jari, ini tidak boleh. Maka kalau ada yang semisal itu harus dicuci. Itu syarat. Kalau jika tidak memenuhi syarat, maka tidak wajib wudhu. Kemudian apa? Yang pertama tadi definisi wudhu sudah kita bahas. Yang kedua adalah syarat wudhu. Yang keempat, yang ketiga adalah fardul wudhu sittatun. Ada apa ini? Fardun. Kalau tadi syarat, yang kedua ini wajibnya wudhu, wujubul wudhu. Apa sih wajibnya wudhu? Jika Anda tidak memenuhi kewajiban, maka tidak sah. Kalau tadi tidak memenuhi syarat, jangan tidak usah wudhu, berarti tayamum saja. Tapi karena ini yang ketiga ini apa? Kalau Anda berwudhu sudah memenuhi syarat, ternyata tidak menjalankan kewajiban wudhu, maka wudhunya tidak sah. Apa? Yang pertama niat. Ayo teman-teman, ada yang sudah bisa niat wudhu? Ya jelas bisa no, wong tiap hari wudhu. Nah, berapa bapak? Kira-kira siapa yang menjadi sukarela niatnya wudhu? Ayo siapa? Ayo Mas Rifki. Yang lain dulu. Kira-kira apa kira-kira niatnya wudhu ada? Monggo jenengan. Biasanya wudhunya gimana? Monggo Pak Nunung. Niatnya. Iya niatnya. Lah kok lon-lon iki kita gak lho. Anaknya ini yang wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari adaan lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Jerman, Prancis. Kalau jenengan Jawa sajalah, enggak apa-apa. Atau bahasa Indonesia boleh. Maka niat itu bagaimana bukan bahasa tetapi konektivitas kita dengan Allah. Sehingga bahwasanya saya niat berwudu ini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Sebab niat itu adalah inti dari ibadah. Niat itu adalah kalau di kita itu sertifikasi amal. Sertifikasi amal itu begini. Nanti seandainya amal kita itu berbondong-bondong, kita pede, kita bawa, kemudian ditimbang. Ternyata enteng banget itu. Kenapa? Nggak kita sertifikasikan. Rumah ini walaupun di tengah kota kecil gini, di tengah kota mahal. Kalau seandainya rumah ini dijual 50 juta, saya nggak punya duit, tak cari-carikan. Tapi chefnya bilang gini, tapi nggak ada suratnya Ustaz. Ya nggak mau saya. Nanti dapat 2 hari,
Diminta yang punya, yang bawa suratnya. Wah, kacau. Begitu juga kita ini punya amal, nggak kita sertifikatkan, maka di sana kita ngeklaim, oh ini bukan amal Anda. Karena apa? Kita nggak ada niat. Maka niatkan amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya niat ini wudhu karena untuk menghilangkan hadas kecil karena Engkau ya Allah. Maka dihitung ibadah. Keren nggak? Wudhu aja dihitung ibadah. Ya, ini keren sekali. Oleh karena itu niat. Dan niat menurut Imam Syafi'i ada dua metode. Yang pertama nutqun, harus diucapkan. Nawaitul wudu'a. Niat itu yang penting telinga kita dengar. Yang kedua, boleh di hati. Kalau di hati niatnya boleh, tetapi kalau diucapkan maka niatnya mendapatkan pahala sunnah tersendiri. Nawaitul wudu'a. Nanti kalau mau wudu dikenceng-kencengin gitu ya. Oh, kenapa? Biar teman saya paham kalau saya ini hafal niat wudhu begitu. Kata anaknya, ya saya juga hafal Pak, bukan sampean aja begitu ya. Nah gitu ya. Yang pertama adalah niat. Baik. Yang kedua apa? Kita langsung saja. Nah begini, niat itu masih di poin pertama. Niat itu dengan amal itu ada dua macam. Yang pertama, niat itu muqtarinun bi fi'lihi. Niat itu harus berbarengan dengan amalnya, termasuk wudhu, termasuk sholat. Nggak boleh itu wudhunya 5 menit lagi sekarang niat, nggak boleh. Ya, ingat-ingat ya. Niatnya kapan? Ya pas eksekusi. Nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari adan li talab bior. Tidak ada jeda. Begitu juga kalau sholat, sholli fardhu dhuhri, seandainya zuhur. Arba rakaat mustaqbil qiblat adzan Allahu akbar, setelah niat langsung takbiratul ihram. Bahkan orang-orang itu sudah mengangkat tangannya, dia sudah baru niat. Lain halnya ada ibadah yang niatnya duluan, amalnya besok. Apa? Itu puasa. Hanya puasa saja. Yang lain niat itu harus muqtarinun bi fi'lihi, termasuk niat itu, termasuk ijab kabul. Nah ini sudah yang mau ijab itu ya harus latihan. Angkah tuka wa zawwajtuka bimahrin kada wa kada, langsung harus begitu. Qabil tu nikah wa tazwija bimahril madkur. Ustadz kok apal sering akad? Enggak, saya baru akad sekali ini ya. Nah, ya itu adalah niat. Maka niatnya tidak boleh dipisah itu tadi.